Ibu saudara, bersyukur buat hari ini bacaan kita sudah sampai di Roma pasal 16, lalu 1 Korintus pasal 1 dan pasal 2. Mari untuk mengawali hari ini kita merenungkan di 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Saudara-saudara, judul firman Tuhan pagi ini adalah jemaat yang kanak-kanak. Salah satu jemaat yang paling merepotkan Paulus adalah jemaat di Korintus ini, Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang merasa bangga karena sudah memiliki banyak karunia Roh Kudus, tetapi faktanya tidak membawa mereka kepada kedewasaan iman atau kedewasaan rohani. Kehidupan jemaat yang kanak-kanak terus juga ada sampai hari ini. Sifat kekanak-kanakan rohani ini merupakan penyebab segala macam masalah dalam kehidupan berjemaat. Kekanak-kanakan ini menjadi penyebab utama yang disebut adanya perpecahan jemaat. Apalagi didukung oleh pemimpin jemaat yang juga bersifat kanak-kanak. Pasti gereja tersebut akan mengalami perpecahan. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan jemaat seringkali masalah yang muncul adalah adanya perpecahan atau perbedaan pendapat atau pandangan yang berbeda, atau merasa paling benar dan iri hati satu terhadap yang lain. Kalau karakter ini tidak diubah atau mengalami pertumbuhan menuju kedewasaan rohani, maka gereja akan mengalami perpecahan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, gereja yang dilahirkan melalui perpecahan akan melahirkan perpecahan lagi dan seterusnya. Dan itu sudah banyak contohnya waktu kita melihat gereja di zaman akhir ini. Oleh sebab itu, kita semua memerlukan hikmat Allah untuk mengalami pertumbuhan. Kehidupan orang percayalah yang mengusahakan pertumbuhan itu. Kalau kita melihat 1 Korintus pasal 1 ayat 22 sampai 24 mengatakan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudara-saudara, gereja sekali lagi tidak hanya memerlukan tanda dan mujizat. Saya tidak anti tanda dan mujizat, tetapi perhatikan saudara, gereja harus lebih mementingkan hikmat Allah. Siapakah hikmat Allah? Hikmat Allah adalah Kristus sendiri. Gereja yang menekankan tanda atau mujizat pastilah sulit untuk bertumbuh, sebab tidak ada pemberitaan firman Tuhan di dalamnya. Tetapi sebaliknya, bila menekankan pemberitaan tentang hikmat Allah, yaitu Sang Kristus itu sendiri, pasti gereja itu, jemaat itu akan mengalami pertumbuhan. Kenapa saudara? Sebab Roma 10 ayat 17 mengatakan, sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Praise and worship baik, doa dan puasa itu baik saudara. Tapi bagian ini tidak disebutkan oleh Alkitab membuat iman jemaat bertumbuh. Tapi satu-satunya yang membuat iman bertumbuh adalah ketika jemaat itu diajar kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali hari ini tetaplah kita setia kepada pemberitaan firman Tuhan. Kita mau mendengar dan mau melakukannya, supaya iman saya, iman saudara terus bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.